Halo sahabat Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya berkesempatan mencoba langsung Hyundai Kona Electric 2021. Seperti apa impresinya? Saksikan video berikut. Kona EV 2021 meluncur beberapa bulan sejak Kona sebelumnya hadir di Indonesia. Jadi ini merupakan versi facelift yang keluar di tahun 2021. Kalau dilihat perbedaannya tidak begitu banyak. Perbedaan paling mencolok datang dari desain fascia. Kalau Kona sebelumnya menggunakan lampu LED proyektor, kalau yang sekarang LED multi reflektor. DRL masih sama di atas, tapi kini desainnya jauh lebih segar ya. Bumper desainnya baru gitu karena lampu juga baru, tapi Hyundai masih mempertahankan ciri khas dari Kona sebelumnya, yaitu ada kisi-kisi udara yang sama di model sebelumnya juga ada. Dan ini bukan cuma hiasan, tapi ini bolong ya, jadi tembus ke bagian roda belakang. Kemudian grill tidak ada, tidak seperti Kona versi mesin konvensional. Di versi EV ini grillnya tidak ada, hanya ada sedikit hiasan di bagian bawah sini. Kemudian selebihnya tidak ada perbedaan yang berarti, bahkan untuk colokan pengisian daya masih ada di depan. Selanjutnya kita lihat bagian samping. Dari samping, desain Kona EV 2021 memiliki perbedaan yang kentara dibandingkan model sebelumnya. Kalau yang tahun 2020 memiliki over fender dengan body cladding hitam, sementara yang di tahun 2021 ini over fendernya hilang. Jadi membuat Kona EV 2021 jadi terkesan lebih manis sekaligus lebih elegan. Kalau yang dulu kan ada body cladding hitam gini, itu lebih lebih gagah gitu, lebih macho, lebih terasa SUV-nya. Kalau yang sekarang lebih makin ke arah SUV perkotaan gitu ya, lebih manis menurut saya. Kemudian perbedaan juga datang dari peleknya. Kalau dulu peleknya menggunakan penutup plastik ala-ala mobil listrik di Amerika ya, seperti Tesla gitu ya. Jadi dia menutup bagian ini, sisi kisi-kisinya nih, jadi lebih aerodinamis. Sementara kalau yang di Kona EV 2021 ini materialnya sudah aluminium dan desainnya hampir menutup seluruhnya, tapi disisakan ada sedikit lubang ya. Kemudian warnanya juga beda. Ini menggunakan warna two-tone ya, two-tone polish, kombinasi antara silver dan abu-abu. Ukurannya sama 17 inci dibalut dengan ban Nexen, merek ban Korea, berukuran 215-55R17. Kemudian beranjak ke bagian belakang, ini spion sudah ada lampu sennya LED nih. Beranjak ke bagian belakang lagi, ini juga set skirtnya nih plastik, tapi ini dibalur dengan warna hitam. Di atas juga roof railnya dibalut dengan warna hitam. Jadi ini kebetulan warna mobilnya hitam, jadi kalau kita lihat dan dibandingkan dengan Kona yang sebelumnya, kalau nggak diperhatiin secara detail tuh nggak ketahuan banget bedanya. Termasuk ini tadi nih, ini kan harusnya hitam nih, cuman karena bodinya hitam juga, jadi nggak terlalu kentara gitu. Selanjutnya kita akan lihat bagian belakang. Nah, dari belakang, dibandingkan dengan Kona tahun 2020, kini Kona EV 2021 perbedaannya juga semakin tipis gitu. Praktis, lampu belakang sama nih, di sini DRL, kemudian DRL sudah LED ya, kemudian lampu sen di bawah, lampu mundur juga, dan ada reflektor mata kucing. Ada logo elektrik nggak lupa, dan logo Konanya di sebelah sini. Desain secara umum tampilan belakang masih sama. Kita lihat bagasinya seperti apa. Pintu bagasi sudah menggunakan tombol elektris, tapi pembukaannya masih manual. Di belakang kapasitas bagasi memang cukup terbatas, nggak terlalu besar, tapi ini masih cukup lah untuk membawa beberapa koper ya. Koper besar mungkin satu, kemudian kalau misalnya koper medium nih bisa 2 atau 3 nih ditaruh maksud saya. Kemudian di belakang nih juga ada lampu dari LED, lampunya udah ada hook juga, dan di bawahnya lagi ada ruang penyimpanan. Ini bisa untuk menaruh barang-barang yang basah mungkin ya, soalnya ada partisinya. Dan di bawahnya lagi ada dongkrak, kemudian ada ini juga nih, alat pemompa dari elektrik ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kempis, bannya lagi darurat bocor atau mungkin bisa menggunakan alat ini. Dan nggak lupa juga ada ini nih, alat untuk mengecas di rumah. Nah, ini menarik nih, penting untuk diketahui bagi Anda calon pemilik mobil listrik ya. Setiap pembelian Hyundai Kona EV 2021 akan mendapatkan AC charger. AC charger ini bisa digunakan di rumah Anda.
khususnya bagi rumah dengan daya listrik 2200 watt minimal. Soalnya mobil ini menyedot listrik sekitar 1700 watt, khususnya untuk mode pengecasan yang menggunakan daya 8 ampere, itu paling kecil. Jadi kita tinggal memencet tombol di sini di belakangnya, itu akan bisa keluar pilihan mau yang 8 ampere, 10 ampere atau 12 ampere. Ini kita colok dulu, nanti dia nyala nih. Kalau udah nyala ada tulisannya 8 ampere, 10 atau 12. Nah, kalau 8 itu minimal 1700 watt, kalau 10 ampere minimal 2200 watt, dan kalau 12 ampere minimal 2600 watt. Jadi bisa dikira-kira lah, kalau daya rumah Anda itu 2200 watt, saat mengecas mobil listrik berarti Anda harus memilih yang 1700 watt. Artinya masih tersisa sekitar 500 watt untuk keperluan listrik di rumah Anda. Kira-kira itu mungkin kebutuhan rumah tangga normal ya, seperti mungkin lampu atau mungkin TV, kipas angin masih bisa, tapi kalau AC kayaknya nggak bisa. Soalnya saya sudah coba di rumah saya, rumahnya langsung anjlok. Ini tadi AC chargernya. Sementara kalau Anda ingin memasang wall charger dari Hyundai itu juga bisa. Dengan menggunakan wall charger, maka Anda harus meningkatkan kapasitas listrik di rumah menjadi minimal 6600 watt. Efeknya pengecasan bisa jadi lebih cepat, lebih besar dayanya, sebab jika Anda hanya menggunakan AC charger ini, pengecasan memakan waktu yang lama, kira-kira dari 0 sampai 100% mencapai 19 jam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interiornya. Nah, sahabat Kompas Otomotif, di dalam interior Hyundai Kona EV 2021 praktis tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan model 2020. Warna interior sama, kemudian fitur-fitur di belakang juga masih sama. Tapi yang jadi catatan saya, ternyata akses masuk dari mobil ini cukup mudah ya, meskipun pintu belakang terbilang agak berat, tapi ternyata ketika masuk nih kita tidak perlu menundukkan kepala. Khususnya untuk saya yang tingginya 165 cm nih nggak perlu nunduk di bagian pintu sini, gampang aksesnya. Terus di belakang ruang kepala juga terbilang lega nih. Ini yang untuk saya tinggi 165 cm masih tersedia sekitar 8 jari nih, 7 jari 8 jari. Karena di belakang sini ternyata ada cowakan yang ini nih memungkinkan headroom lebih luas. Kemudian kalau kita bicara material, di belakang memang masih didominasi plastik keras, tapi di bagian sini ada material empuknya nih. Dan di bagian armrest ini juga material empuk. Sementara bahan interior jok menggunakan bahan kulit ini juga masih sama dengan model sebelumnya, dengan armrest yang ada 2 buah cup holder. Di belakang senderan mungkin tidak terlalu rebah, dan ini juga tidak ada pengaturannya, hanya satu setelan doang, cukup tegak namun masih empuk ya. Ini masih cukup nyaman untuk perjalanan jauh gitu. Dan satu lagi, ruang kaki juga masih luas. Ini posisi mengemudi saya ternyata masih memberikan jarak yang cukup nyaman ini, sampai 8 jari lebih. Dan kaki juga bisa dimasukkan ke bagian kolong kalau kurang lega. Di tengah ternyata masih ada sedikit tonjolan tunneling nih. Jadi mungkin untuk Anda yang duduk di tengah ini harus sedikit mengalah kakinya ke kanan dan ke kiri, tapi nggak masalah, masih cukup nyaman. Paling untuk di tengah senderan agak keras ya, tapi sudah ada headrest. Di tengah juga ada fasilitas charger dengan soket USB. Di belakang ada 1, di depan itu ada 3 kalau nggak salah. Nanti akan kita cek seperti apa. Di belakang juga ada 2 buah door pocket nih, lumayan untuk menambah akomodasi. Cup holder juga ada 2 di belakang. Artinya di belakang ada 4 buah cup holder. Selanjutnya kita langsung aja kita lihat bagian depan seperti apa. Oke, sahabat Kompas Otomotif, sekarang sudah ada di balik kemudi Hyundai Kona EV 2021. Impresinya memang masih sama dengan model sebelumnya, tapi memang kalau kita perhatikan lebih detail lagi, head unit nih baru ya. Ini sudah seperti Hyundai lainnya, seperti Hyundai Palisade, ini mirip nih tampilannya. Bisa memutar media, ada Bluetooth juga, ada Apple CarPlay juga nih kayaknya. Oh iya, pengaturan EV juga bisa dari sini. Jadi memang secara tampilan dan fitur itu kurang lebih sama dengan model yang sebelumnya, tapi memang beberapa detail-detail ada perbedaan ya. Ini misalnya juga tombol audio nih sekarang diputar-putar, tombol untuk mengatur radio juga diputar-putar. Tapi sebenarnya secara basic, secara fitur itu masih sama. Kemudian pengaturan tombol di setir, nih di setir masih sama persis. Mungkin ada sedikit perbedaan di bagian sebelah kanan nih. Ini kalau kita lihat model Kona EV 2020 ada pengaturan headlamp leveling yang putar-putar ya. Sekarang
tombol-tombol. Sekarang malah bukan headlamp leveling sih, ini lebih ke pengatur brightness nih untuk layar instrumennya. Secara umum di sini ada beberapa tombol yang menghilang nih. Di sebelah kanan ini hanya tombol dummy aja. Di sebelah kanan ini seperti biasa ya, power window sudah auto kanan kiri, dan ada pengaturan spion, retractable, auto retractable. Masih sama nih dengan model sebelumnya. Kemudian perbedaan malah saya lihat dari sini nih, di sektor tuas transmisi ya. Tuas transmisinya masih sama, dipencet-pencet, tapi kalau yang model sebelumnya kayaknya nih, dulu di sini ada semacam sandaran tangan ya. Ini agak tinggi gitu, tapi sekarang desainnya berbeda. Udah desain berbeda, tapi ini masih sama sih layoutnya, modelnya nih. AC, tombolnya digital dengan tombol, dan di sini juga ada apa namanya wireless charging, khusus bagi handphone yang sudah punya fitur NFC. Ini juga saya suka banget nih, di bagian bawahnya sini ada laci penyimpanan yang cukup luas nih. Jadi buat Anda yang naruh handphone atau naruh tas, dompet bisa di sini nih. Ini luas banget, dan nggak lupa di belakang sini juga masih ada console box yang meskipun nggak begitu besar tapi masih bisa nih menaruh beberapa barang. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka sedikit, dan di sebelah kanan pastinya ada door pocket, ada cup holder juga. Berarti di depan cup holder total ada 1, 2, 3, 4, dan di belakang juga ada 4. Artinya ada 8 buah cup holder. Kemudian masih ada ini juga, sunroof dengan panoramic roof, jadi ini bisa dibuka kacanya. Sementara jok juga masih sama dengan model sebelumnya nih, bahannya warnanya warna gelap gini juga. Selanjutnya kita akan coba langsung aja deh bagaimana impresi berkendara Kona EV 2021. Nah sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya sudah mencoba di balik kemudinya Hyundai Kona EV 2021. Secara pengendaraan, mobil ini masih sama dengan model sebelumnya karena sebetulnya mobil ini tidak ada perbedaan basis, perbedaan motor listrik, atau perbedaan fitur lainnya yang mempengaruhi pengendalian mobil ini. Jadi secara umum memang tampilan yang berubah signifikan ya, terutama di bagian eksteriornya. Secara umum mobil ini masih memberikan pengendalian yang terbilang baik untuk sebuah SUV ya, khususnya SUV listrik. Sebagai mobil listrik, mobil ini menyajikan performa berkendara yang cukup mumpuni. Di atas kertas, motor listriknya memiliki tenaga 136 PS atau setara 134 tenaga kuda, dan torsi 395 Nm. Torsi yang terbilang sangat besar untuk SUV kompak seukuran ini ya. 395 Nm itu kalau kita bandingkan dengan mobil mesin konvensional itu setara dengan tenaganya, maksud saya torsinya Pajero Sport atau bahkan Fortuner ya. Itu sekitar segitu tuh, 390 Nm. Jadi torsi itu kalau dipakai buat mobil ini, itu bener-bener akselerasinya jadi enteng banget, jadi ringan banget. Itu kalau Anda gaspol dengan mobil ini, apalagi kita pindah mode berkendaranya ke sport, itu pasti roda depan bakal spin saking kuatnya torsi mobil ini. Selain mesin yang cukup bertenaga gitu, pengendalian mobil ini juga terbilang baik ya. Bahkan saya mencoba mobil ini di jalan tol, rasanya itu seperti membawa hatchback gitu. Jadi ketika membawa di tikungan menikung gitu ya, tikungan parabola gitu, terasa sangat rigid gitu, suspensinya mantap gitu ya, tidak ada kesan maksud saya rasa limbung gitu, rasa body roll itu cukup minim di mobil ini. Bantingannya kalau kita coba di posisi tidur atau jalanan rusak memang masih agak keras, tapi memang kerasnya tuh beda ya dengan mobil-mobil Jepang. Kalau di Hyundai ini kerasnya tuh terasa lebih firm gitu ya, jadi nggak keras-keras banget gitu, masih ada rasa-rasa empuknya, jadi terasa lebih mantap gitu, seperti mirip-mirip mobil Eropa lah kurang lebih. Kemudian saya ingin bicara soal impresi motor listriknya ya. Soal akselerasi, mobil ini nggak ada komplain, mobil ini kencang bisa dibilang. Asiknya mobil ini memiliki fitur rem regeneratif ya, jadi ketika Anda berkendara di jalan tol misalnya, Anda bisa pilih tuh rem regeneratif, levelnya rem regeneratif. Bisa dengan mudah nih kita pencet tombol pedal shift ya. Sebenarnya ini bukan pedal shift, tapi memang bentuknya mirip pedal shift, tapi ini sebenarnya bukan pedal shift. Di balik kemudi ini di kanan dan kiri ya. Kalau yang di kanan ini untuk mengurangi efek rem regeneratif, sementara yang kiri untuk menambah rem regeneratif. Jadi ketika di tol gitu, Anda bisa tuh berkendara hanya dengan satu pedal ya. Jadi rem regeneratifnya nih Anda ibaratnya dihilangkan gitu, efeknya dihilangkan hingga maksimal. Nah, jadi mobil akan terus melaju tanpa berhenti. Mobil ini bahkan bisa terus nyelonong gitu ya, ibaratnya istilahnya tuh nyelonong aja gitu, ngegelinding aja gitu, tanpa Anda
injak lagi pedal gasnya. Sebenarnya bukan pedal gas, ini pedal akselerator ya. Kalau pedal gas kan mobil konvensional, ini pedal akseleratornya cuma Anda injak sesekali aja, nih mobil udah nyelonong terus tanpa perlu Anda injak lagi gasnya. Sementara remnya gimana? Kalau untuk one pedal ya, sistem one pedal, jadi kita nggak perlu injak rem yang di tengah nih, di tuas tengah, pedal tengah maksud saya. Jadi kita kakinya cukup di pedal gas saja, pedal akselerator aja. Sementara remnya kita pakai sistem rem regeneratif di ininya nih, di setir ini. Jadi tinggal kita tambah terus saja. Nanti ketika ingin berhenti kita tahan. Nah, mobil berhenti bisa. Jadi cuman pakai satu pedal aja nyetirnya. Dan asiknya lagi, rem regeneratif itu bakal mengecas baterai ya. Jadi tenaga dari mesin itu nggak terbuang sia-sia di mobil listrik ini. Kemudian kita bicara soal kekedapan kabin. Mobil ini masih menyajikan kekedapan yang terbilang baik menurut saya. Karena nih ketika kita berkendara, selain karena tidak ada mesin, praktis nggak ada suara yang masuk dalam kabin. Yang terdengar hanya suara road noise. Road noise dari roda itu masih masuk ke dalam, dan itu mungkin satu-satunya suara ya yang masuk. Bahkan ketika kita menyetel audio nih, misalnya kita setel audio, ini volume radionya hanya berapa nih? Ini 4, 5 mungkin. Itu udah kedengeran banget. Padahal kalau kita bandingkan dengan kondisi mesin konvensional ya, kita bandingkan di mobil Hyundai juga. Saya pernah coba Hyundai Palisade, itu audionya sama. Itu kalau kita berjalan normal, volume audionya harus sampai sekitar belasan, 15-an. Ini di sini 10 aja udah keras banget gitu. Itu mungkin salah satu tanda mobil ini memiliki peredaman yang baik gitu. Suara audio tidak perlu besar-besar, jadi cukup kecil aja itu udah terdengar gitu. Visibilitas mengemudi, mobil ini masih terbilang baik, soalnya mobil ini punya pengaturan jok yang sangat fleksibel ya. Mobil bisa diatur tinggi rendahnya secara elektronik nih. Kalau Anda masih kurang tinggi, bisa ditambah tingginya sampai tinggi banget juga bisa nih. Anda bahkan bisa melihat kap mesin di bagian depan nih. Kemudian setir juga bisa diatur sangat fleksibel, naik turun, kemudian maju mundur. Jadi memberikan posisi duduk yang sangat ergonomis. Spion juga bisa diatur secara elektronik semua. Jadi secara umum mobil ini sebetulnya mudah dikendarai. Kemudian satu catatan saya lagi soal klakson ya. Jadi kalau kita dengarkan klaksonnya kurang gimana gitu, kurang garang gitu ya kalau dibandingkan mobil-mobil biasa ya. Tapi menurut saya itu ada kelebihannya, terutama bagi Anda yang berkendara di area perumahan ya. Pasti akan sering membunyikan klakson lantaran mobil ini tidak memiliki suara sama sekali gitu. Mobil listrik lewat nggak ada suaranya, kan bahaya kan? Bisa aja ada anak kecil nyebrang, dengan kita membunyikan klakson yang kayak gitu, itu nggak terlalu intimidasi mereka gitu. Jadi kan kita bakal sering pakai klakson nih. Nah, jadi kalau suaranya nggak sangat bersahabat kan, suara klaksonnya itu jadi lebih terkesan lebih aman gitu, nggak bikin orang kesel, nggak bikin orang kaget juga gitu. Jadi mungkin itu sisi positif dari suara klaksonnya. Bicara soal konsumsi BBM, maksud saya konsumsi listrik, di MID-nya berdasarkan pengalaman saya berkendara di dalam kota, di jalan tol, menghasilkan rata-rata sekitar 9 km per kWh. Nah, mobil ini memiliki baterai berkapasitas 39,2 kWh. Jadi, sebagai ilustrasi, kalau kita mengisi penuh mobil konvensional ya dengan BBM Pertamax misalnya, itu kan sampai sekitar 300 ribuan. Sementara di mobil ini, untuk mengisi baterai hingga penuh cukup 50 ribuan. Jarak tempuhnya bisa mencapai 300 km lebih gitu. Artinya 50 ribuan ke 300 ribuan tadi selisihnya lumayan banget kan, 250 ribu. Jadi penggunaan mobil listrik ini bakal menghemat biaya Anda, terutama biaya untuk pengisian BBM. Nah, sahabat Kompas Otomotif, setelah beberapa hari merasakan langsung Hyundai Kona EV 2021, saya mencatat beberapa hal penting, khususnya bagi Anda yang pertama kali mau coba mobil listrik. Bagaimana sih cara mengecasnya, kemudian berapa biayanya, kemudian susah nggak sih ngecas di rumah? Nah, kita jabarkan beberapa detail pentingnya ya. Pertama soal mengecas. Kalau kita mengecas di rumah, pastikan listrik Anda cukup. Seperti yang tadi saya bilang, pengecasan menggunakan AC charger bawaan mobil ini perlu daya minimal 1700 watt. Jadi, Anda harus pintar-pintar mengatur daya listrik, kebutuhan listrik di rumah ketika menggunakan pengecasan AC charger mobil ini di listrik rumah tangga. Jadi kalau menurut saya enaknya mobil listrik ngecas di SPKLU.
lantaran SPKLU memberikan daya pengecasan yang lebih besar sehingga bakal menghemat waktu Anda. Kalau di rumah tadi ya, misalkan dengan daya listrik 2200, pengecasan memakan waktu yang lama. Dari 0 sampai 100% memakan waktu 19 jam. Jadi kalau di SPKLU Anda cukup mengecas sekitar 1 sampai 2 jam ya. Itu yang DC ya, DC charger ya. Tapi kalau yang AC charger itu mungkin bisa lebih lama. Jadi Anda harus pastikan SPKLU-nya menggunakan DC charger supaya lebih cepat gitu. Kemudian bicara soal harga, Hyundai Kona EV 2021 saat ini dibanderol sekitar 697 juta on the road Jakarta. Nah, di kelasnya mobil ini bermain sendirian. Kompetitornya mungkin ada dari merek Amerika Tesla ya, tapi harganya mencapai 1,3 miliar ke atas. Terbilang sangat mahal. Jadi ini adalah salah satu pilihan mobil listrik termurah ya, selain Hyundai Ioniq ya. Hyundai Ioniq itu lebih murah, sekitar 670 jutaan. Lebih murah dari ini, tapi Kona EV memberikan tampilan ala SUV yang sedang digemari, lebih gagah, lebih keren juga, dan pastinya dia juga memberikan teknologi yang cukup sepadan lah. Fitur-fitur keselamatannya lumayan lah mobil ini. Nah, satu lagi tambahan dari saya, berkendara dengan mobil listrik sebetulnya tidak ada perbedaan dengan berkendara dengan mobil konvensional. Namun karena mobil ini mengandalkan baterai yang sangat bergantung dengan jarak berkendara Anda, jadi Anda harus pintar-pintar mengatur rute, panjangnya rute, kemana Anda pergi. Kalau Anda hanya berkendara di dalam kota yang jaraknya mungkin pulang pergi ya sekitar 50 km sampai 100 km mungkin dalam satu hari, itu sudah lebih dari cukup dengan mobil listrik ini. Karena kan mobil listrik ini dengan kondisi baterai penuh bisa mencapai 300 km. 300 km itu nggak pendek loh, jauh loh. Oh iya, satu lagi tambahan dari saya. Sebetulnya mobil ini sangat cocok bagi Anda yang mencari mobil kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima deh. Pokoknya bagi Anda yang sudah memiliki mobil sebelumnya. Sebab mobil ini bisa jadi pilihan menarik ya, misalkan Anda ingin menghabiskan waktu akhir pekan gitu, ingin mencoba mobil listrik, itu sangat menarik. Jadi misalkan Anda punya mobil mesin konvensional di rumah, kemudian mobil kedua Anda ingin merasakan mobil listrik, itu cocok. Jadi ketika Anda ingin bepergian jarak dekat, Anda bisa pakai mobil listrik. Lantas ketika Anda ingin pergi keluar kota yang jauh, Anda bisa pakai yang mobil bermesin konvensional. Jadi dengan begitu, Anda akan merasakan langsung impresi mengendarai mobil listrik dan sekaligus membandingkan mana nih mobil yang lebih cocok buat Anda. Misalkan Anda ingin berkendara harian yang irit, nah Anda bisa bandingkan tuh. Nah, sahabat Kompas Otomotif, itu tadi impresi saya mencoba langsung Hyundai Kona EV 2021. Terima kasih sudah menonton. Sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Dadah.